Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke program linier. Ini adalah pengertian program linier. Jadi di program linier kita mencari titik optimum. Nah, titik optimum itu langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, kalian cari daerah penyelesaian, bisa dari melukisnya atau membuat model matematikanya. Lalu kalian cari titik ekstrim, titik kritis dari daerah penyelesaian. Lalu langkah ketiga adalah kalian tentukan nilai fungsi tujuan pada setiap titik ekstrim. Yang keempat adalah kesimpulan. Jadi kalau di soal mencari masalah maksimum, artinya kalian cari nilai terbesar. Kalau mencari nilai minimum, berarti kalian cari nilai yang terkecil. Oke, kita ke contoh yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Kita baca dulu soalnya dengan teliti. Di sini ada toko sepeda merencanakan membeli 2 jenis sepeda paling banyak 50 unit untuk persediaan di tokonya, yaitu jenis sepeda lipat dan sepeda BMX. Harga 1 unit sepeda lipat itu Rp1.500.000 dan sepeda BMX adalah Rp2.000.000 per unitnya. Modal untuk membeli sepeda tersebut maksimal adalah Rp90 juta. Pemilik toko merencanakan menjual sepeda untuk sepeda lipat itu Rp1.750.000 per unit dan sepeda BMX adalah Rp2.200.000 per unit. Pemilik toko ini juga ingin memaksimalkan keuntungan yang didapat saat dia menjual sepeda-sepeda tersebut. Nah, jadi di sini program linier yang akan kita selesaikan adalah tentang nilai optimum maksimum ya. Artinya semua tanda pertidaksamaan adalah kurang dari sama dengan. Kalau kita lihat dari sini paling banyak 50 unit. Artinya hanya sebatas 50 unit, tidak lebih. Lalu di sini menyediakan modal maksimal adalah 90 juta. Artinya modal itu kurang dari sama dengan 90 juta. Maka kita lihat langkah-langkah untuk mencari titik optimum untuk penyelesaian soal ini adalah yang pertama, kalian harus menentukan dulu daerah penyelesaian dari model matematika dan grafik pada soal cerita ini. Jadi kita cari kendala-kendala dari soal ini, lalu kita jadikan dia model matematikanya, lalu kalian lukiskan pada grafik program liniernya ya. Nah, di sini kita misalkan ada 2 jenis sepeda lipat dan sepeda BMX ya, ada 2 jenis sepeda lipat dan sepeda BMX. Kita misalkan sepeda lipat ini adalah X, yang ini X, sepeda BMX adalah Y. Tuh. Nah, setelah itu kita buat tabel bantunya. Silakan kalau yang mau buat tabel bantu atau mau langsung juga tidak masalah. Oke, di sini penjelasannya model matematikanya X plus Y itu jenis sepeda lipat BMX itu tidak kurang dari sama dengan 50 unit ya. Lalu untuk harga ini 1.500.000 untuk sepeda lipat, 2 juta untuk sepeda BMX. Modal itu tidak lebih dari sama dengan 90 juta. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 180. Ini masing-masing harga dibagi dengan 500.000. Oke, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah kendala yang kita harus selesaikan. Kita lukiskan pada garis koordinat gitu ya. Jadi kita cari titik-titik potong dari 2 kendala ini. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang kedua itu adalah kalian cari titik ekstrim atau titik kritis dari daerah penyelesaian. Jadi kalian harus gambarkan dulu grafik pertidaksamaan dengan cara seperti materi sebelumnya yang mencari titik potong, lalu kalian arsir dulu grafiknya. Nanti akan ketemu garis yang daerah yang diarsir. Oke, langkah yang kedua kita cari titik-titik ekstrim dengan cara menggambarkannya pada grafik Cartesius ya. Jadi kita cari titik potongnya dulu. Nah, di sini X plus Y sama dengan 50. Jadi kalau X-nya 0, artinya Y-nya adalah 50. Maka titik yang pertama adalah
0,50. Oke, lalu titik yang kedua, misalkan y-nya 0, berarti x-nya adalah 50. Jadi titik kedua adalah 50,0. Nah, selanjutnya untuk yang persamaan yang kedua, garis persamaan kedua, ini x-nya misalnya 0. Oke, maka y-nya berapa? Artinya 180 dibagi 4. 180 dibagi 4 adalah 45 ya, 45. 0 ini 45. Jadi titik yang pertama adalah 0,45. Lalu y-nya 0, x-nya adalah 180 bagi 3 adalah 60. Artinya titik yang kedua adalah 60,0. Nah, setelah itu kita gambarkan pada grafik model matematikanya. Oke, kita lihat berarti yang garis yang pertama, x plus y sama dengan 50 itu ada, kita lukiskan 0,50. Di sini kan 0,50 di sini ya titiknya. Lalu 50,0 artinya di sini. Nah, kita gariskan. Kita garis, ini kita pakai, oke, nih. Nah, lalu kita yang kedua adalah 3x plus 4y sama dengan 180. Ini 0,45. Artinya sekiranya di sini ya. Nah, lalu 60,0 di sini ya. Kita garis lagi. Oke. Nah, ini sini sudah ada dua garis yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat pertidaksamaannya itu kan kurang dari sama dengan semua ya. Artinya kalau kurang dari sama dengan, garisnya itu ke kiri, itu ke kiri. Artinya garis yang pertama atau yang merah ini pasti ke kiri, gitu ya. Nah, garis yang hijau juga sama ke kiri. Jadi kalau kita tidak arsirkan secara tidak dibatasi, maksudnya tidak dibatasi dengan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, maka garis itu akan mewarnai semua daerah arsiran. Nah, jadi kalian tinggal lihat di sini semuanya ke sebelah kiri, artinya ini ke kiri semua ya. Nah, artinya kalau misalnya kita ke kiri semua, yang merah ini hanya satu arsiran, yang hijau juga hanya satu arsiran, berarti yang terarsir dua arsiran penuh itu ada di daerah sini. Jadi himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya ada di sini, daerah sini. Artinya di sini ada titik 0,45. Nah, ini kita nggak tahu titik apa, dan titik 50,0. Ini kita berikan titik A, titik B, titik C. Nah, titik B ini kita belum tahu nih angkanya berapa sih. Kalau kalian membuat grafiknya dengan benar, otomatis biasanya akan langsung ketemu. Nah, di sini dapat 3, y-nya 30, x-nya 20 ya. Nah, jadi kalau kalian mau pas untuk mencari titik temu, ini titik tengah antara garis pertama dan garis kedua, kalian harus menggambarkannya dengan betul. Boleh pakai buku matematika yang berpetak, silakan, atau menggambar grafik itu dengan jarak yang benar, atau pakai GeoGebra juga silahkan, biar kamu tidak menghitung lagi titik B. Untuk menghitung titik B, kalian bisa menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi ataupun campuran gitu. Nah, coba ya kita praktekkan untuk mencari titik B. Nah, jadi titik B ini antara garis x plus y sama dengan 50 dan 3x plus 4y sama dengan 180. Nah, kita pakai metode eliminasi. Kita eliminasi dulu variabel x-nya ya. Berarti kalau variabel x-nya kita kalikan semuanya, yang pertama dengan 3, yang kedua dengan 1. Berarti di sini jadi 3x plus 3y sama dengan 150. Lalu ini tetap karena dikalikan 1 semuanya. Oke, kita eliminasi. Ini habis ya, habis. Ini tinggal min 1y ya, min y berarti sama dengan ini 150 plus 180 adalah negatif 30. Nah, karena di depan variabel y ada negatif 1, maka negatifnya kita
pindahkan ke kanan menjadi positif ya. Jadi min bagi min itu adalah positif 30. Berarti y-nya adalah 30 ya. Nah, ini sini sudah benar ya. Sini sudah benar, y-nya 30. Kita buktikan, kita substitusikan, ini eliminasi ya. Eliminasi. Nah, yang kedua, substitusi. Nilai y-nya 30 kita ke persamaan 1 aja ya. Boleh persamaan 2 juga. Jadi tidak masalah. Ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah x plus y sama dengan 50. Nah, kita ganti y-nya ini dengan 30 ya. Sama dengan 50. Nah, 30 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti ruas kirinya masih ada x sama dengan 50 dikurang 30. Tuh. Nah, artinya x-nya itu adalah 20. Ini ya 20. Nah, benar ya. Jadi, untuk titik B, oke, kita simpulkan ya. Untuk titik ekstrimnya itu titik A. Titik A berada di 50,0. Titik B ada di 20,30 ya. Titik C ada di 0,45. Jadi jangan sampai tertukar garis X dan garis Y. Nanti akan berpengaruh kepada hasil akhirnya. Oke, ini langkah kedua. Langkah ketiga itu menentukan nilai fungsi tujuan pada setiap titik ekstrim. Jadi kita uji titik-titik ekstrim ini atau titik pojok terhadap fungsi. Nah, kita belum cari fungsinya nih. Fungsinya itu, fungsi tujuan itu adalah target si penjual toko itu mau mendapatkan keuntungan maksimum itu berapa. Nah, kita lihat di soal lagi. Di sini untuk sepeda lipat itu kan 1.750 per unit. Dengan harga belinya adalah 1.500. Artinya kamu kurangi dulu 1.750 dengan 1.500. Jadi untuk sepeda lipat untuk X itu fungsi tujuannya adalah kita langsung ini F, Y sama dengan berarti 1.750 dikurangi 1.500 adalah 250.000 untuk sepeda lipat untuk X berarti ya. Ditambah untuk sepeda BMX itu kan 2.200.000, belinya 2 juta ya. Artinya 2.200.000 kurang 2 juta adalah 200.000 ya. 200.000 untuk keuntungan sepeda BMX atau Y. Tuh. Nah, jadi langkah ketiga itu adalah tentukan nilai fungsi tujuan. Ini fungsi tujuannya terhadap titik ekstrim. Jadi setiap titik ekstrim kita uji mana sih nilai keuntungan atau maksimal yang didapat oleh pemilik toko. Tuh. Nah, kita bisa pakai tabel bantu. Oke, kita uji titik pojok atau titik ekstrim yang 3 ini yang kita dapatkan. Yang ini harusnya ada arsiran ya. Cuman khawatir kalian tidak terlihat. Ini saya arsir dulu tipis. Nah, ini yang terlewati oleh 2 garis persamaan ya. Nah, setelah itu kita uji titik pojoknya. Ini yang A, B, C ya. Yang A kan itu 50,0. Yang B 20,30. Yang C adalah 0,45. Nah, kita masukkan ini X, ini Y ya. Pokoknya yang di depan X, Y ya, jangan sampai tertukar. Nah, kita uji terhadap fungsi ini. Fungsinya kan 250.000 X plus 200.000 Y. Artinya kita masukkan 250.000. Nah, X-nya adalah 50. Kamu kalikan 50. Oke, kamu kalikan 50 ditambah 200.000 kali 0. Oke. Nah, di sini kan 250.000 dikali 50 kan 12.500 ditambah 200.000 kali 0 kan 0. Artinya keuntungan yang pertama adalah 12.500. Saya tulis di bawah sini deh. 12.500.000 ya. Oke. Nah, ini udah besar nih. Kemungkinan yang kedua ini besar juga, kita uji dulu ya. 250.000 dikali, jangan kalikan 50 lagi, tapi kalikan yang titik X di sini. Yang di titik pojok itu 20 ditambah 200.000 dikali 30. Nah, 250.000 dikali 20 ditambah 200.000 kali 30 dapat 11 juta. Oke. Nah, ini keuntungan kalau menjual 20 sepeda lipat dan 30 sepeda BMX. Nah, yang terakhir yang 0,45. Kita uji lagi 250.000 kali 0 ditambah 200.000
kali 45. Itu hasilnya adalah 9 juta ya. Nah, setelah kalian uji titik pojok terhadap fungsi tujuan, kalian bisa simpulkan ya. Jadi yang langkah terakhir adalah simpulkan yang mana nilai maksimum, yang mana nilai minimum. Nah, karena di soal itu kita lihat keuntungan maksimum artinya nilai yang paling besar. Jadi nilai yang paling besar dari 3 titik ini adalah titik A ya. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Artinya kita simpulkan bahwa keuntungan maksimum dari penjualan itu adalah Rp 12.500.000 rupiah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tahapannya yang pertama, kalian cari model matematika pada permasalahan di atas. Lalu yang kedua, kalian cari titik potong pada kendala ini. Lalu kalian lukiskan, kalian diarsir bagian mana yang terlewati 2 garis. Setelah itu kalian tentukan titik ekstrimnya. Biasanya titik ekstrim itu ada 3. Ini yang C-nya jangan bukan yang ini ya, tapi yang ini nih. Maksudnya ini gitu. Titik ekstrimnya 3. Lalu kalian kalau menggambarnya benar, pasti terlihat titik potong antara 2 garis ini, yang garis hijau dan garis merah. Tapi kalau misalnya gambarnya tidak sesuai, biasanya kalian harus memakai eliminasi dan substitusi gitu. Nah, untuk titik ekstrimnya dapat titik A-nya di sini, A-nya 50,0, B-nya 20,30, C-nya 0,45. Jangan sampai salah menuliskan titik X, Y-nya ya. Nah, setelah itu langkah keempat, kalian cari dari soal ini, kalian cari fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuan itu adalah keuntungan yang mau diperoleh sama pemilik toko itu berapa sih gitu. Nah, kita dapat f x, y-nya adalah 250.000 x ditambah 200.000 y. Nah, kita uji terhadap titik ekstrim, 3 titik ekstrim itu. Kita minta bantuan pada tabel bantu ya. Titik pojoknya A, B, C, lalu kalian substitusikan atau gantikan 50 untuk X, 0 untuk Y, 20 untuk X, 30 untuk Y, 0 untuk X, 45 untuk Y terhadap fungsi 250X tambah 200Y. Nah, jika sudah dapat, kalian tinggal lihat soalnya kan maksimum ya, mencari maksimum. Artinya maksimum itu adalah nilai terbesar. Kalau nilai terbesarnya adalah 11 juta, berarti ini adalah keuntungan terbesar. Tapi kalau keuntungan terbesarnya ini kita sudah lihat paling besar adalah 12.500.000. Artinya keuntungan maksimum itu ada di titik A, 50,0 gitu. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk contoh 2-3-nya mungkin kalian bisa lihat lagi di catatan yang Ibu sudah berikan. Itu langkahnya hampir sama, hanya bedanya kalau untuk yang soal cerita ini memang double penyelesaiannya, karena kalian harus menentukan model matematikanya, terus titik potongnya, gambar grafiknya gitu. Tapi kalau untuk yang contoh 2 dan contoh 3 itu sudah ada salah satu model matematika dan grafiknya, tinggal kalian cari titik tengah, titik ini potong garis, kedua garis, lalu fungsi tujuannya, langsung kesimpulannya seperti itu. Oke, terima kasih. Ibu ucapkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.